Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk indeks dolar. Kalau kita perhatikan pergerakan indeks dolar sampai dengan hari ini ya, hari Rabu, masih di dalam area konsolidasi dan range-nya itu masih berada di dalam range yang terbentuk di hari Jumat, yaitu berkisaran antara 101,52 sampai dengan 102,73. Tentunya posisi sampai dengan saat ini belum ada perubahan ya yang cukup signifikan. Jadi market hanya bergerak dalam range terbatas. Naik turun hanya berkisaran di area range yang saat ini ya berkisaran antara 101,52 sampai dengan 102,73. Terlihat memang para investor atau pelaku pasar menunggu daripada hasil inflation rate yang akan rilis di hari Kamis besok. Apakah menunjukkan inflasi akan menguat kembali atau akan menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan forecast. Itu gambarannya. Jadi itu adalah salah satu kenapa market saat ini masih di dalam area range terbatas dan naik turunnya hanya berkisaran antara 101,52 dan 102,73, hanya berada dalam range yang terbentuk di candle hari Jumat kemarin. Tapi sekarang kita akan coba lihat ya seberapa naik turunnya. Kita lihat dulu, coba dicek di time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam polanya masih sama ya, tidak ada perubahan tentunya, dan range-nya hanya berkisaran di posisi terakhir. Di sini saya tandain ya, ada batas area 101,88 sampai dengan 102,35 dan masih berada di dalam range tersebut, dan menurut saya posisinya masih sama, tidak ada perubahan. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam, kemarin target saya sampai di sini ya untuk menunjukkan pelemahan pada indeks dolar, tapi ternyata market masih di dalam area terbatas. Jadi menurut saya untuk hari ini setidaknya masih sama ya. Jadi saya akan melihat seberapa besar dorongan buyers momentum ketika berhasil breakout close di atas 102,35, maka akan menguji kuat area key resisten yang terbentuk di 102,73. Itu yang pertama. Tapi kalau berhasil breakoutnya di 101,77, tetap hal yang sama, akan menguji kuat area strong low daily ya di posisi ini di 101,522. Oke, jadi ini gambaran saya untuk indeks dolar secara keseluruhan. Menurut saya masih di dalam range pergerakan terbatas ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Jadi masih berada dalam range area 101,77 sampai dengan 102,35. Tinggal kita lihat kalau breakout close body candle impulsi bullish berada di atas 102,35, insya Allah menurut saya akan bergerak bullish menuju 102,73. Tapi kalau breakoutnya di bawah 101,77, insya Allah market akan menuju ke level 101,52. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk indeks dolar hari ini. Dan sekarang kita akan membahas market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD ini juga hal yang sama ya. Areanya bergerak terbatas, tidak ada perubahan, bahkan tidak melakukan area yang sangat volatile ya. Bahkan break di bawah 1,0876 masih sangat jauh. Dan breakout di atas 1,09984 juga masih sangat jauh. Dan ini juga merupakan dampak terhadap indeks dolarnya tidak begitu volatile. Maka Euro USD juga pengaruhnya juga hal yang sama, masih bergerak dalam range terbatas. Oke, langsung aja kita lihat untuk time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam candle terakhir kan saya tandain di sini ada inside bar candle ya. Nah, ini ada inside bar candle, tapi hari kemarin berhasil membentuk low ya untuk time frame 4 jam ya di sini, yaitu 1,09104, membentuk low baru. Artinya sudah keluar daripada pola inside bar candle, dan posisi terbarunya adalah di sini. Ini akan menjadikan batas atas dan batas bawah, karena di akhir sesi penutupan dua candle yang terbentuk sampai dengan saat ini masih di dalam range candle yang terbentuk di pukul 21.00 sampai dengan 1 dini hari. Arahnya memang bearish.
Tapi dari setelah itu candlenya, penutupan candle dan pembukaan candle belum keluar dari range area 1.09104 sampai dengan 1.09513, dan batas breakoutnya juga hal yang sama, belum berhasil di break, yaitu di 1.09104. Itu masih menjadikan acuan ya menurut saya, dan batas breakout 4 jam saya akan geser sampai di posisi terakhir di sini, yaitu 1.09646. Udah, itu aja. Dan sekarang kita akan coba cek di time frame 1 jam. Kita lihat kemarin ekspektasi saya bisa bergerak lebih volatile ya, tapi ternyata tidak terjadi. Jadi sederhananya saya akan memberikan informasinya ini karena ini konsolidasi ya, cukup lama dari posisi terakhir impulsif di sini ya. Pergerakannya dari 3 Januari sampai dengan posisi saat ini di tanggal 10 Januari masih berada dalam area konsolidasi. Oke, sederhananya hal yang sama ya. Saya akan menunggu dan melihat ketika 1.09211 ini di breakout oleh impulsive bearish, maka kuat menguji area key supportnya, yaitu di area 1.08926. Itu dulu. Itu yang pertama. Berikutnya kalau berhasil breakoutnya di atas batas breakout 4 jam di posisi ini 1.09646, menurut saya potensinya akan kuat, yaitu menuju ke posisi strong high daily, yaitu di area 1.09984. Oke, ini gambaran saya untuk Euro USD secara keseluruhan, dan saya akan melihat sebentar untuk tren. Memang masih di dalam posisi tren bearish ya. Oke, tren masih dalam posisi tren bearish. Nah, di sini ya, dan ini akan menguji kuat di bawah 1.08767. Masih kuat untuk bearishnya ya, posisi Euro USD. Jadi kita harus melihat batas bawah dan batas atas yang sesuai yang saya sampaikan tadi untuk melihat seberapa besar volatilenya, apakah berhasil menuju strong high daily 1.09984 atau bisa menuju ke strong low daily 1.08767, dengan kita melihat yaitu pergerakan masih di dalam area konsolidasi dan bergerak range terbatas. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ini juga hal yang sama ya, tidak ada perubahan, dan market selama hari Senin ya, setelah pergerakan yang cukup besar volatilenya, tapi sangat disayangkan di hari berikutnya, hari Jumat ya, kemudian hari Senin, Selasa sampai dengan saat ini juga masih belum keluar daripada range pergerakan, atau ya setidaknya di low weekly ya, dan high weekly ini belum berhasil di breakout juga 1.26105 sampai dengan 1.27710. Jadi candlenya masih di dalam candle inset bar. Oke, sekarang kita lihat langsung aja di time frame 4 jam. Dan kalau kita perhatikan ini masih kita gunakan ya, area di mana ada resisten dan support ya, jadi belum ada perubahan ya. Tentunya kita akan pantau area resisten. Kalau di level tersebut ada pembentukan candlestick pattern ya, baik single pattern, double pattern ataupun triple pattern ya, ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka menunjukkan potensi penurunan menuju area 50%. Dan kalau market berada dalam area support yang berkisaran antara 1.26110 sampai dengan 1.26551, tinggal pantau kembali di area tersebut. Kalau ada single pattern, double pattern ataupun triple pattern, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, maka menunjukkan aktivitas bullish kembali, yaitu menuju area 50% di 1.27200. Tapi kalau posisinya berada impulsif bearish dan close jauh di bawah strong low daily 1.26105 seperti ini, maka akan kuat menuju ke level 1.25002 ya, menjadikan area support terakhir di posisi hari Kamis tanggal 14 Desember 2023. Tapi kalau berhasil breakoutnya close di atas 1.28281 impulsif bullish, maka kuat menuju target berikutnya di 1.29059. Itu gambaran saya untuk GBP USD ya, ini masih saya gunakan
area resisten dan support karena marketnya juga konsolidasi cukup lama ya, hampir 2 minggu. Oke, selanjutnya kita akan membahas di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen ini sangat menarik ya menurut saya. Kenapa? Pasca terjadinya koreksi dan pembentukan long legs doji ya di hari Jumat dan terkonfirmasi hari Senin impulsif bearish. Kemudian juga di hari Selasa membentuk continuation bearish tapi ekornya cukup panjang ya, dari bawah ke atas membentuk bullish pin bar. Artinya open dan close-nya itu ada di atas daripada open. Dan ini bias momentumnya sangat kuat. Maka kalau kita lihat di hari ini sesi Asia dan sesi Eropa biasanya USD Jepangnya memang pergerakannya cukup signifikan ya. Alhamdulillah naik menjadi level saat ini yang berada dalam 144.780 dan membentuk high baru ya sementara ini dan berhasil break di atas 144.62. Nah, ini menurut saya dengan adanya posisi ini sudah terjadi pullback ya. Arahnya kembali lagi bullish untuk market USD Jepang Yen, dan sementara tentunya areanya kalau kita perhatikan sudah membentuk high baru ya yang sedang berjalan saat ini. Oke, sekarang kita akan lihat di time frame 4 jam ya. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Nah, ini jadi kalau kita perhatikan terlihat kondisi saat ini ya, setelah pasca breakout daripada candle terakhir ada bearish engulfing ya. Nah, ini salah satu pembentukan dari CB1 ya. Oke, kita akan tandain seperti ini. Ini adalah pola CB1. Jadi apakah nanti targetnya akan sesuai? Coba kita tandain dulu ya. Ini adalah CB1 ya di area situ, dan yang berhasil breakout adalah impulsif bullish ini ya. Ya, ini yang berhasil breakout body candle close di atas level tersebut. Jadi dia akan bergerak naik minimal menguji atau targetnya naik sampai dengan level target taking profit yang pertama ya. Kita tandain dulu. Cara tariknya seperti ini, dari close candle kita tarik sampai dengan titik terendahnya, oke. Dan saya akan masukkan Fibo Musangnya, oke. Nah, di situ targetnya sudah ada, tentunya akan naik sampai dengan 1.618 ya. 618 yaitu 145.00 sampai dengan 145.264. Ini adalah target pertama untuk pergerakan USD Jepang Yen. Oke, kita tanding dulu sampai di sini. Oke, ini adalah target kenaikan. Oke, itu target pertama. Dan target keduanya, nah, make sense ya menurut saya, karena target kedua akan menuju ke area key resistance. Ketika area tersebut di breakout, maka ada breakout structure ya, membentuk struktur baru dan memperkuat kenaikan untuk USD Jepang Yen ke depannya. Oke, target kedua saya tandain dengan warna kuning. Oke, di area tersebut. Jadi jelas menurut saya potensinya akan bullish, tapi kita akan coba mengejar ya. Mengejar area bullishnya ini. Semoga aja ada koreksi. Kita lihat dulu di time frame 1 jam ketika kita sudah tag pergerakannya, karena kemarin sudah saya sampaikan ya, koreksi dan dia bergerak naik, cuman sayangnya nggak sampai dengan area yang di bawah sini, hanya sebatas order block yang di posisi ini direspon dan dia bergerak naik. Oke, maka dari sini apakah akan memungkinkan dia koreksi lebih dalam atau tidaknya? Kalau saya perhatikan ini kan sudah membentuk pergerakan impulsif ya. Nah, ini kan pertama di sini. Jadi yang saya tandain di sini resisten kemarin udah saya sampaikan ya. Ini adalah area liquidity pertama, ini liquidity kedua. Jadi pas di area sini, oke. Dan tentunya ini ada order block ya di time frame 1 jam. Apakah nanti di level tersebut ada penolakan atau tidak? Ya, semoga aja. Oke, sebentar saya sedikit rapikan dulu. Ya, maksud saya semoga aja ada beberapa koreksi ya sampai dengan area sini, dan ini tepat berada dalam target di level tersebut. Ini ada order block time frame 1 jam ya. Artinya kalau mendekati level ini ada potensi pembentukan candle ya, bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka menurut saya potensinya akan bisa terjadi minimal koreksi menuju batas breakout yang di break ini. Nah, minimal sampai sini. Semoga aja bisa terjadi hal tersebut.
Oke, ya gambaran saya seperti itu. Tapi kalau pergerakannya sih memang kecenderungannya kuat bullish ya, masih kuat bullish karena kita lihat tadi ya di time frame daily itu sudah ada pullback di mana high-nya terjadi high baru untuk sementara saat ini dan sudah meliquidity area resisten 144.68, kemudian saat ini menuju 144.91. Jadi target pertama insya Allah akan dikejar dan pantau di area tersebut, area order block time frame 1 jam ini berkisaran 144.92 sampai dengan 145.98. Itu aja. Jadi kalau nanti di situ ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, trend inside down, bisa dijadikan acuan untuk entry sell position. Tapi ingat targetnya minimal aja 50% dari kenaikan ini nanti. Teman-teman tinggal ukur sendiri ya. Caranya tarik dari bawah seperti ini. Fibonacci retracement, tarik bawah low sampai nanti di sini ada konfirmasi candle ya. Nah, nanti tariknya contoh aja ini ya, contoh di sini dan ya minimal kan ke ini. Ini koreksinya. Jadi itu caranya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal cek di situ selama ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar atau trend inside down ya. Istilahnya ini kan impulsif, korektif dan impulsif kembali. Itu polanya. Oke. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pair USD dan indeks dolar hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing dan ya kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Oke, thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.